Kalau saya pernah dulu kan ngobrol sama temen, wih ngapain sih ngomongin negara? Kata gitu kan pasti Pak itu bahas-bahas diskusi lah. Ngapain sih kita ngomongin negara? Mendingan kita ngurusin kita, mendingan ngomongin negara. Kalau ngomongin negara nanti dikenal sama negara daripada ngomongin tetangga. Ngomongin negara nggak gibah, kalau ngomongin tetangga gibah. Saya ngomongin negara boleh aja, komplain boleh aja. Iya. Mana ada ngomongin negara gibah, ngomongin tetangga gibah. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Indonesia, hari ini kita ketemu lagi dalam Ahmad Doli Kurnia Tanjung channel, ADK Podcast and YouTube channel. Seperti biasanya, kita terus berupaya menggali melalui dialog-dialog tentang keindonesiaan kita, sehingga kita masih terus bisa bertanggung jawab untuk merawat Indonesia ini. Nah, hari ini tambah spesial lagi. Ya, dulu kemarin kita udah ketemu dengan banyak tokoh, termasuk musisi-musisi. Nah, ini salah satu musisi yang ya hari ini cukup fenomenal lah kira-kira gitu ya. Mr. Pai Burman bersama Pak Tatang. Nah, warga Indonesia, Pai ini ya kita tahu dulu ya gitaris, terus kemudian membentuk band yang juga terkenal. Habis itu ada band barunya lagi. Tapi sekarang beliau ini banyak di belakang layar menghasilkan banyak kali talenta gitu. Produser kira-kira gitu ya. Produser dan lagu-lagunya keren-keren. Nah, tapi yang menarik adalah ya saya ketemu kira-kira satu tahun setengah yang lalu lah. Nah, kita ketemu dalam visi yang sama. Visi yang sama itu adalah tentang kita ternyata harus punya tanggung jawab untuk Indonesia ini. Nah, album ini yang seperti udah saya sering banyak cerita, nyanyian rumah Indonesia. Ini ada kerjasama antara Synergy for Indonesia dengan Indonesia Care. Indonesia Care inilah yang mendirikan adalah ya Pak Pai ini bersama kawan-kawan, bersama Pak Tatang ya. Jadi Indonesia Care ini ya yang saya tahu isinya musisi-musisi yang ternyata pas kita ketemu diskusinya waduh dalam-dalam nih tentang ke Indonesia. Nanti kita bicara tentang itu. Selamat malam. Selamat malam lagi. Selamat apa saja lah buat Pak Pai dan Pak Tatang. Selamat mas saja. Selamat dan salam sehat saja gitu. Amin. Aduh, lama sekali ini saya menunggu-nunggu. Ternyata sedang bertapa selama ini hampir setahun di Bali. Di pertapaannya banyak sekali rupanya menghasilkan musik-musik. Gimana Pak kabar? Baik, Ya? balik. Saya di Bali ada setahun setengah kali. Ya. Setengah ya? Pokoknya selama Covid lah ya. Iya, sama. Menghindari Covid, tapi iya. menambah produktivitas. Betul, karena Ya. alat-alat dibawa ke sana semua. Alat semua ya. Iya. Jadi ngapain aja Pak? Iya, malam ada ide rekam lagu, ya. Terus sore bangun tidur, ya, naik motor ke pantai, melambung di pantai, udah pulang lagi. tapi aku dengar ya enggak, kita kan komunikasi melalui Pak Tatang juga. Ya. Musiknya kayak macam musik Indonesia tuh sekarang ya. Pokoknya temanya tentang Indonesia gitu ya. Iya. Kayaknya kena kena nuansa Bali atau nuansa semakin melihat Indonesia ini mengkhawatirkan atau kenapa? Iya. Proses lah kali ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau di dunia yang biasa popnya gitu loh, mungkin kalau pencapaiannya kan
ya udahlah gitulah seputaran itu aja kan, lagu hits terus penghargaan. Ya. Nah mungkin di satu titik ada satu keresahan, artinya sebenarnya musik yang dipakai sebagai industri pop ini sebenarnya bisa lebih jauh daripada itu gitu loh. Terus ternyata juga kayak keresahan dari termasuk dari pemilu kemarin itu mempengaruhi juga tuh. Oh gitu ya? Itu mempengaruhi juga ya kan. Kemarin ini ngapain sih orang-orang ini? Kok teman-teman berantem gitu, ya kan? Maksudnya jadi disitulah berakumulasi gitu loh. Jadi terus harusnya musik ini bisa digunakan lebih daripada cuma sekedar hiburan gitu. Iya. Nah, itu kan prosesnya panjang ya. Ya. Dulu kan mungkin pertama kali main musik, ya ini dugaan saya nih, ya asik aja kan, main gitar, ngumpul sama teman-teman asik gitu. Terus kemudian meningkat pada situasi, wah ini musik enak didengar orang, dikomersilkan, kira-kira gitu kan. Nah sekarang udah meningkat lagi ya, musik itu ternyata itu udah lewat semua kira-kira gitu. Itu kapan tuh masuknya itu kira-kira? Tahu berapa lama tuh saya? Kira-kira Kok bisa tiba-tiba itu? Sebetulnya kan udah lama dari waktu lu buat Beep itu kan tahun 2013, 2012 kan itu ada lagu Pelangi Matahari itu. Terus ada Korslet. Itu kan salah satu indikator awal bahwa sebetulnya nalurinya anak-anak tuh sudah di sana gitu. Akhirnya karena udah gitu juga kan di studio itu lebih banyak bukan diskusi musik, diskusi tentang kebangsaan, tentang peradaban lah, tentang apa, tentang UFO, semua diobrolin gitu. Justru cerita musiknya sedikit, tapi lebih cerita tentang peradaban, nilai bangsa, kebangsaan, nasionalisme, sejarah, agama, semua dibahas. Sekapasitas kita. Obrolan warung kopi lah ya. Obrolan seniman, musisi. Ternyata itu lebih mendominasi sebetulnya. Diskusi itu lebih mendominasi daripada kita bahas musik ya Pak ya. Lebih mendominasi ya. Dari situlah akhirnya respon-respon itu membangun cara berpikir ya, terus melihat permasalahan-permasalahan bangsa kita jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini kenapa harus begitu ya? Kenapa harus begini? Ini kayaknya ada yang salah nih dari pemahami sejarah gitu. Ini ada yang salah lagi dari memahami bagaimana memahami tentang nilai nasionalisme, kebangsaan, terutama di masyarakat umum misalnya. Jadi indikator itu jadi kita khawatir sebetulnya lagu-lagu kebangsaan dulu tuh nggak kalah hebat liriknya, kayak Rayuan Pulau Kelapa. Itu dari liriknya aja kita udah nyerah setengah tuh. Nyerah setengah artinya gila gitu, maksudnya nyerah setengah tuh gimana? Kalau di bahasa gila gitu, dia bisa menceritakan tentang wajah Indonesia dari depan itu, ternyata ada laut, ada pohon kelapa gitu yang bisa, dan murni ya. Iya. Dan murni maksudnya gimana lagu-lagu kebangsaan dulu tuh benar-benar didorong oleh momentum ya di saat itu yang jauh, gue rasa dari unsur komersil ya. Iya. Dia hanya terdorong oleh situasi, terus lahir sebuah karya ya, termasuk ya kalau gue sering ngomongin Wage Rudolf Supratman, gimana lagu itu kok bisa lahir ya, kok dia bisa begitu ya tahun segitu ya. Itu kan keluar aja kan sebenarnya, dia melihat realita, kemudian ada semangat dia ngelihat kan, keluar aja kan, begitu ngalir ya. Ya ini kan di situ perlu ada dorongan yang kuat, perlu punya nilai yang sama dengan pejuang-pejuang lain, keresahan hati yang sama gitu, darah yang sama, sehingga lahirlah lagu-lagu kebangsaan itu. Dan itu cukup, kita dengerin ulang tuh cukup memang spektakuler lah. Kalau gue boleh bilang ya seniman, kayak seniman murni lah kayak gitu lah, bener-bener natural gitu. Enggak, tapi dulu ketemunya antar teman-teman yang sama visinya itu gimana? Kan nggak mudah juga kan ketemu orang. Awalnya nggak sama juga Pak. Oh nggak sama juga ya? Nggak sama juga. Buat teka dulu berarti. Iya. Gimana cara ngedistribusiin pemikiran kita nih sama anak-anak gitu. Latar belakang beda kan? Latar belakang beda. Ada yang masih idealis, ya musik itu apa, fashion, lebih ke fashionnya, lebih ke alirannya. Ada yang sains banget. Ada yang sains banget. Ternyata kan
bahwa lirik juga termasuk orasi terenak lah. Kalau kita mau protes gitu. Iya. Lirik itu alat ya. Alat alat bagus dan musik punya dan seniman tuh punya pemegang alatnya kayak gitu ya. Nah, terus waktu itu muncullah kemudian Indonesia Care kira gitu ya. Iya, kayak begitulah. Jadi base akhirnya karena jadilah tuh lama-lama seperti komunitas ya. Komunitas yang akhirnya lama-lama terbangunlah apa sih kesamaan ya. Kesamaan visi, artinya kita tetap dalam bahasa musik untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadilah lama-lama Indonesia Care itu gitu. Iya, Indonesia Care. Itu kan dulu 2013 ya, 2014 kita ngobrol-ngobrol kayaknya pemilu di 2014 kayaknya agak lebih parah nih ya kalau gitu-gitu. Iya nih, dilihat dari beberapa indikator misalnya dari sikap masyarakat, dari keberadaan teknologi digital yang begitu masif, informasi yang begitu masif, terus pengetahuan kita juga belum cukup ideal. Belum ideal dalam artinya belum untuk menyikapi misalnya belum kalau dewasa. Ya, kalau misalnya ada artis yang milih A, kita terlalu panik ya, padahal itu konstitusi kan, artinya mereka berhak untuk memilih itu gitu artinya. Dan kita kan belum siap itu, makanya akhirnya kita bikin yang itu bikin lagi yang dulu nomor 1, dulu nomor 2. Itu spontan itu. Itu spontan. Dilakukan itu 2014 memang untuk nyiapin di ayo lagi ngomong-ngomong. Kamu ada siap. Oh gitu. Langsung spontan. Gitu. Karena resah memang spontan banget. Spontan banget. Tapi diskusinya itu memang lagi nyambung-nyambungnya tuh lagi. Dan emang penonton berita paling konsisten lah waktu itu kita ya. Lagi seru-serunya, jadi dibahas di studio, bahas itu. Ya enggak, artinya kan gini, mungkin pada saat ketemu beda-beda visinya, tapi kan ketemunya diskusi itu kan karena memang punya keresahan yang sama gitu. Nah, lihatnya kita sesama musisi itu, kira-kira apa waktu yang misalnya Pai ketemu Tatang, ketemu siapa segala macam itu, kita diskusi dong tentang ini gitu. Apa pada saat itu sama punya keresahan yang sama semua pada saat itu? Enggak juga. Sebenarnya kita tersesat di jalan yang benar akhirnya. Ya kan? Dulu lama. Oh iya ini maksudnya gitu. Ya itu kata-kata tersesat dan benar tuh lama banget gitu. Iya. Sebelum Rocky Gerung udah bilang. Pada akhirnya kita dapat kebenarannya gitu loh, bahwa ya jatuh bangun dalam pemikiran tadi itu akhirnya oh iya gini maksudnya ternyata. Jadi bukan karena bukan karena kita sekolah tinggi punya atau enggak ya. Ya pokoknya waktu itu kita mikirnya bahwa benar gak kita mengenal demokrasi itu, karena kita salah tafsir kita bisa banyak marah nanti sama, karena demokrasi itu juga perlu penilaian yang objektif ya, artinya kayak ada contoh lah, misalnya ada kawan nih, ada salah satu kawan yang suka baca yang banyak banget tuh. Dia bahas misalnya komplain aja terus semuanya. ada komplain salah aja terus semuanya. Aku bilang, Ton, mau apa kayak disebut, mau apa kayak bahasanya, yang ku tahu aku lahir di tanah ini. Jadi mau apapun informasi yang ada di kepalaku tentang tanah ini. Jadi itulah hal yang hakikinya gitu. Dan mau sebutan istilah apapun, teman-teman gue aku kenal cuma ini. Kalau mau pilihan aku ke negara aku nggak ada datanya tuh. Nah, dari situ lah gitu. Ternyata daripada istilah-istilah yang jargon-jargon terlalu banyak ternyata kita lupa gitu loh. Lupa bahwa jati diri kita lahir di tanah, minum di air yang sama, udara yang sama. Fundamentalnya dasarnya itu sebenarnya. Jadi kita terlalu sibuk dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang bikin jadi tambah bingung sebenarnya. Kalau lupa itunya ya. Iya. Esensinya kan itu. Iya, ingat tuh, yang ngomong di Bali tuh kita. Lama memang itu diskusi kita makanan tiap malam lah ya. Iya. Tiap malam. Orang semuanya punya sama, semua boleh di depan. Nggak ada istilah siapa ini. Iya. Nggak ada batasan. Karena memang cara supaya
tidak gagal paham, emang tempatnya adalah dihadirinya di diskusi kita tuh. Iya, dihadirin diskusi. Tapi, nah untungnya kita tuh nggak overexpose, artinya alat diskusi itu nggak jadi alat di Facebook atau di Iya, nggak gitu. Memang di lingkup kita aja ya. lingkup kita. Makanya kalau akhirnya gini, wujudnya apa? Akhirnya kan hasil akhirnya wujudnya apa? Ya karena seniman ya kita bikin album, bikin lagu. Iya, Akhirnya itu wujud terus. Kalau cuman bikin lagu sama apa namanya karya itu seniman pun udah biasa gitu namanya. Tapi harus ada pergerakannya. Akhirnya bikinlah Indonesian Camp gitu. dalam bentuk pergerakannya juga. Jadi bukan hanya buat lagu, tapi kita juga bergerak. Harus rajin-rajin mendistribusikan, menginformasikan, mengajak teman-teman untuk supaya ikut gitu untuk mensosialisasikan nilai kebangsaan melalui apa aja, melalui seni, melalui apa gitu. Nah iya, nah itu yang paling penting ya kan. Kemudian setelah memang ada gagasan, ada apa, ini kan harus jadi movement. Iya. Nah sekarang kira-kira sejauh ini movement yang dilakukan oleh Indonesia Care ini udah sampai mana? Artinya paling tidak di teman-teman musisi lah. Ini tingkat penyebaran, tingkat kesadarannya itu sudah terbangun. Nah seniman ini kan permasalahannya kalau otaknya kaya, duitnya nggak ada. Artinya kemampuan untuk lebih jauh lagi mempromosikan atau apa itu ya sebisa kita akhirnya, semampu kita gitu. Kalau ada partner akhirnya mendukung, kayak akhirnya kita ketemu sama Sinergi, ya Bang Doli akhirnya mensupport untuk kegiatan-kegiatan ke kampus, mendistribusikan pemikiran, mendistribusikan nilai-nilai lagu nasional terhadap mahasiswa. Nah kan targetnya bukan hanya masyarakat akademis, tapi juga kita target komunitas, kita juga target masyarakat umum. Yang masyarakat umum juga pernah dilakukan sama Sinergi juga. Kita launching di Rans gitu. Nah, sekarang di kampus-kampus kita udah ada 6 kampus. Nah itu ya itulah cara kita untuk bagaimana bisa mengekspresikan atau mendistribusikan selain lagunya juga semangatnya ya selain lagunya kerja sendiri juga ya. Jadi kan kayak kita Indonesia tuh waktu kemarin pemilu dipakai banyak orang juga banyak pas pemilu ya. Iya. Banyak banget cuman batasan kita kan kita juga bukan manajerial, kita juga bukan organisasi yang solid, bukan organisasi yang seperti apa. Ini kan seniman komunitas juga ya. Komunitas yang akhirnya kita terbatas di ruang lingkup waktu. Iya. Nggak ada ikatan juga kan ya. Makanya beruntung lah pas ketemu dulu tuh 2016 kita launching tuh dibantu juga ada beberapa teman-teman yang bisa ngebantu kita buat acara. Nah, alhamdulillah sih selalu ada aja yang mendukung, apalagi sekarang ketemu Sinergi kan dengan visi misi yang sama dengan Bang Doli ini, dengan komitmen yang sama, dengan menyisikan waktu untuk bisa mendistribusikan itu tadi ke mahasiswa, akademis, ke masyarakat, ke komunitas-komunitas. Nah itu sebetulnya jauh lebih penting daripada hanya karyanya. Kalau karya sih kapan aja bisa dibikin gitu. Tapi kalau kita mendistribusikan supaya masyarakat lebih tahu, nah yang hebatnya dari Sinergi adalah satu kan kalau lagu itu kan didengerin kan secara verbal kan. Tapi kalau ini kan secara aktual, artinya diaktualisasi dengan didiskusikan lagu. Nah di acara-acara kampus. Nah ini salah satu momentum, salah satu cara menurut saya paling dibedah cara paling asik, keren gitu, acara keren. Nah ini yang harus masif, lebih masif masif lagi dan banyak yang meniru itu. Bila perlu komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas apa, mendiskusikan lah tentang kebangsaan melalui musik, melalui lagu. Nah harapannya seperti itu biar masyarakat jadi bisa lebih banyak sudut pandang gitu, banyak mengenal tentang di situ kan bukan hanya lagunya, ada pencipta lagunya, ada sejarahnya, ada asbabunuzulnya juga tuh di si pencipta itu. Nah tantangannya apa ya? Misalnya sesama teman musisi ada nggak ya? Aduh ini orang kok sekarang ngomongnya ke situ ya. Udahlah kita asik-asik aja dengan musik gitu. Pasti ada lah. Ada gitu. Kalau saya pernah dulu kan ngobrol sama temen. Ngapain sih ngomongin negara? Kata gitu. Kan pasti Pak itu bahas diskusi lah. Ngapain sih kita ngomongin negara? Mendingan kita ngurusin kita.
mendingan ngomongin negara. Kalau ngomongin negara nanti dikenal sama negara daripada ngomongin tetangga. Ngomongin negara nggak gibah, kalau ngomongin tetangga gibah. Saya ngomongin negara boleh aja, komplain boleh aja. Iya. Mana ada ngomongin negara gibah, ngomongin tetangga gibah. Nah, gitu. Ada sih kalau anak-anak tuh ya bahasa-bahasa gitu ada. Gitu-gitu sih. Nggak, tetap masih jalan. Kalau yang popnya sih sebagai itu tetap masih jalan ini. Iya. Artinya cuma ya dibagi-bagi aja. Sekarang kita pengen tanya deh, kita kan dulu kan sampai sama Pai sama anak kita riset dulu lagu kebangsaan kita ada berapa sih? Terus berapa sih pencipta lagu yang modern tuh bisa bikin misalnya Gomblo, terus Iwan Eros, enggak yang Iwan belum? Belum ya? Belum ada. Eros Jarot. Eros Chandra. Wah. Eros Bendera. Chandra. Bendera. Oh, bendera. Oh, oke Kan ya. itu terus lagu Gandus tuh Rumah Kita. Kan artinya stok lagu kebangsaan juga kan sedikit aslinya kan. Generasi Kan barunya ya berikutnya. Iya. Itu tuh coklat tuh kan, Iya, yang bendera iya, tuh, coklat. bendera. Itu lagu dia. Iya. Ya mereka masih mengaransemen lagu-lagu lama, terus banyak juga kok yang jauh lebih kayak kita juga tuh anak-anak muda bawain lagu kebangsaan dengan dicampur tradisional. Kita lihat di video-video di YouTube tuh banyak juga yang bagus-bagus, yang keren-keren banyak. Banyak juga gitu. Cuman mereka kan memang seniman ya. Kalau kita kan pengennya ya udah ada pergerakannya juga lah. Itu. Karena kan salah satu mungkin nggak tahu udah pernah ada apa belum gitu. Apa itu? Seniman bikin karya, terus bikin organisasinya, terus bikin sosialisasi pergerakan ke kampus, ke komunitas, belum ada belum? Iya. Nggak tahu. Sendiri nggak lah, belum lah kali ya. Ya nggak, dan memang susah kan itu. Susah. Iya. Harus bersinergi dengan yang lain. Iya, ada yang sebetulnya. lain lah. Iya kan? Iya. Nah Karena- itu pengennya kita kayak gitu. Ada gitunya juga, ada pergerakannya, ada Iya. Ya ada mungkin band-band yang udah gede itu kok yang apa. ada lah band-band. Tapi kan nggak spesifik. Kalau kita kan Iya, spesifik iya, merencanakan spesifik, misalnya. iya. Tapi kalau lagu-lagu yang ya saya salut juga sih sama lagu-lagu kayak Gomblo, Eros tuh sampai sekarang masih bunyi dan masih dibawain. Iya. Ya kita berharap sampai situ juga. Iya. Kalau Pai udah aman lah dia. Udah mana lah. ASEAN kan pakai lagu dia. Kemarin Papua dalam cinta. Pon. Pon ya? Aku udah bikin dinyanyiin sih di situ tuh. Pas pernah bikin lagu Papua dalam cinta gitu. Iya. Kalau Pan memang spesialis memang lagu-lagunya. Banyak lagu tentang kebangsaan tuh banyak banget. Dia di beat terutama tuh. Apalagi yang genre main sekarang kan. Oh itu banget. Ya kita sih pengennya sinergi ya akhirnya sampai sekarang sih insya Allah sih kita masih di situ ya Pak ya. Masih Iya. kebangsaannya. Emang udah umurnya juga di situ kali ya. Ya udah, nanti kita ini nih bicara tentang soal karya-karya yang berikutnya, soal yang bernuansa Indonesia. Warga Indonesia, setelah ini kita lanjutkan lagi.